Menyenangkan hati-Mu Tuhan itulah merupakan kerinduan hati kami. Mampukan kami Tuhan, setiap hari, setiap detik hidup kami ini, supaya hidup kami menyenangkan, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dengan rendah hati kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau sebagai seorang murid yang selalu mau belajar dan belajar, dan selalu diajar oleh kebenaran firman Tuhan, yang akan membimbing hidup kami Tuhan, yang akan menuntun hidup kami Tuhan, supaya hidup kami kian berkenan di hadapan Tuhan. Pakai hamba saat ini Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang beracara, Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan. Sekali lagi supaya kami boleh memahami dan mengerti betul akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Lebih daripada itu, oleh kekuatan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, amin. Oleh anugerah Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat hari ini. Yang percaya dan yakin kita katakan amin. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Baik sidang jemaat Tuhan, kita akan kembali membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Kita akan baca secara bersama-sama ayat ini. Dengan pelan-pelan kita pahami ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-22. 1, 2, ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Mari
bacakan kembali ayatnya yang ke-20. Kita akan baca sekali lagi dengan yakin dan mantap. 1, 2 ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Katakan amin. Amin. Maka judul atau tema firman Tuhan hari ini sehubungan dengan ayat yang sudah kita baca adalah kebangkitan Kristus. Kita ucapkan bersama-sama dengan yakin 1, 2 ya. Kuasa kebangkitan Kristus. Hal ini sangat penting. Kebangkitan Kristus merupakan dasar iman kita. Menjadi syahadat kita. Pengakuan iman kita. Ini yang akan menentukan sangat pengakuan kita tentang kebangkitan Kristus merupakan dasar ya yang akan menentukan kehidupan kita yang akan datang. Jadi jemaat Tuhan ya, ini kebangkitan Kristus ini harus sungguh-sungguh kita mengerti, kita pahami, bahkan harus kita imani bahwa hal itu benar-benar terjadi. Hal itu benar-benar terbukti. Dan hal itu juga akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Sedang jemaat yang Tuhan kasihi, kebangkitan Kristus ini membuktikan ya bahwa nubuatan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab itu terbukti. Di mana nubuatan tentang bangkitnya Yesus sebelumnya telah ditulis dalam Matius pasal yang saya akan bacakan ayatnya buat kita. Matius pasal yang ke-16. Ini nubuatan yang diucapkan Yesus mengenai kebangkitannya. Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi jauh sebelumnya kematian dan kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan. Dan kebangkitan Kristus ini merupakan penggenapan, ya, penggenapan bahwa apa yang diucapkan Yesus itu tidak bohong, terbukti benar adanya. Nah, itu luar biasanya tentang makna dan kuasa kebangkitan Kristus ini. Bahwa kebangkitan Kristus menjadi bukti kebenaran nubuat yang sudah ditulis dalam Alkitab. Jadi kita tidak perlu lagi ragu. Ya, kita tidak perlu ragu. Karena memang tentang kebangkitan Kristus ini begitu banyak penafsiran. Begitu banyak pandangan yang salah. Ya, tetapi memang walaupun pada saat itu kita tidak menjadi saksi kunci pada saat Yesus bangkit, tetapi kata firman Tuhan berbahagialah orang yang tidak melihat melainkan percaya. Jadi kebangkitan Kristus ini harus kita terima dengan iman. Iman. Karena apa iman? Sesuai Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Kenapa harus kita terima dengan iman? Karena memang pada saat itu mungkin kita tidak hidup pada saat itu, tidak melihat seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Tapi kita harus menerimanya dengan iman, mempercayainya. Karena sekali lagi nanti saya akan jelaskan, ketika kita menaruh sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh tentang kebangkitan ini yang akan mempengaruhi hidup
iman kita. Ya, oke. Itu yang pertama. Selanjutnya, ternyata kebangkitan Kristus ini membuktikan kemenangannya. Kemenangannya terhadap apa? Terhadap maut. Maut adalah musuh terakhir. Ya, maut adalah musuh terakhir. Kenapa dikatakan musuh terakhir? Karena manusia atau kita memperoleh keselamatan itu kita terima saat mati atau masih hidup? Masih hidup. Ya, pertobatan itu dapat kita lakukan ketika masih hidup. Jadi setelah kita mati, tidak lagi ada pertobatan. Ya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan setelah mati, tetapi selama kita masih hidup. Jadi maut, kematian adalah apa? Musuh yang terakhir. Orang yang percaya kepada Yesus, yang luar biasanya, orang yang percaya kepada Yesus. Saya mengatakan, orang yang percaya kepada Yesus akan lahir 2 kali. Coba diperhatikan, lahir 2 kali, mati sekali. Kenapa saya katakan lahir 2 kali? Pertama lahir secara manusia, yang kedua mengalami apa? Kelahiran baru, lahir baru. Dan mati sekali. Kenapa mati sekali? Mati secara jasmani. Itu bagi orang yang percaya. Jadi bagi orang yang percaya, lahirnya 2 kali, mati sekali. Tetapi sebaliknya bagi orang yang tidak percaya, itu matinya 2 kali. Lahir sekali, lalu matinya 2 kali. Bagi yang tidak percaya. Maksudnya begini, kalau orang yang tidak percaya dia akan mati 2 kali. Pertama dia mati secara jasmani, yang kedua dia mati mengalami kematian kekal. Ya, itu perbedaannya. Orang yang tidak percaya dengan percaya kepada Yesus. Jadi kita bersyukur bahwa kita boleh lahir 2 kali dan hanya mati sekali. Yaitu ketika tubuh kita secara jasmani ini mati. Kita hanya mengalami sekali. Tetapi kita tidak lagi mengalami kematian kekal. Justru yang paling luar biasanya, ya, melalui kematian kebangkitan Yesus ini, kematian bagi kita orang percaya menjadi awal daripada kekekalan. Jadi kematian kita tidak berakhir di pintu kubur. Justru kematian kita secara jasmani ini, ya, ketika mungkin kita suatu waktu dapat giliran dipanggil, maka nanti pendeta kan akan mengadakan sakramen. Biasanya sakramen, ya, ketika ya pendeta akan mengambil tanah, segenggam tanah, pendeta akan membuat sakramennya yang dari tanah kembali menjadi tanah. Memang benar, tubuh jasmani kita ini akan kembali menjadi tanah. Lalu sesuai kitab pengkhotbah, apa yang kembali kepada Allah? Yaitu jiwa dan roh kita. Jadi tubuh kita ini memang kembali menjadi tanah. Lalu bagi kita orang yang percaya, ya, tubuh jasmani kita sudah menjadi tanah. Roh kita, jiwa kita kemana? Tidak melayang-layang. Tidak menjadi gentayangan yang penasaran, bukan. Kembali kepada Allah. Kenapa harus kembali kepada Allah? Karena memang sejak Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan napas kemana? Ke manusia melalui hidungnya. Jadi jiwa kita ini milik Allah, kembali kepada Allah. Lalu setelah itu kita ditempatkan di mana? Sesuai perkataan Yesus kepada salah satu yang berada di sebelah Yesus. Apa kata yang diucapkan Yesus? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus.
Jadi jiwa roh kita sementara berada di Firdaus. Ya, sementara. Sebelum akhirnya nanti, ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut, ya, bagaimana, dari mana kita dibangkitkan, untuk apa kita dibangkitkan, dan setelah kita dibangkitkan, bagaimana lanjutannya, sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan lihat nanti, yang jelas, ya, bahwa kebangkitan Kristus ini membuktikan kemenangannya terhadap kuasa maut, dosa, dan iblis, sehingga menjadi suatu keyakinan yang pasti bahwa Kristus adalah Allah yang hidup. Berarti kita nggak sia-sia menyembah Allah kita, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Hidup berarti bisa mendengar. Mendengar apa? Mendengar seruan kita, mendengar doa kita. Jadi kita ini nggak sia-sia, tidak pernah sia-sia percaya kepada Yesus. Katakan amin. Sekarang katakan bersama-sama dengan saya. Aku tidak sia-sia percaya kepada Yesus. 1, 2 ya. Aku tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Ya, kita tidak sia-sia. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Saya sudah jelaskan bukti bahwa dia hidup, dia bangkit. Ya, bahkan kita nggak usah ragu tentang kebangkitannya, karena ada saksi yang melihat langsung tentang kebangkitan Yesus. Siapa mereka? Bisa sebutkan? Maria Magdalena. Siapa lagi? Wanita yang kembali dari kubur Yesus. Siapa lagi? Simon Petrus yang akhirnya berubah nama menjadi Kefas. Mereka lah saksi, ya, saksi kunci yang melihat langsung kebangkitan Yesus. Siapa lagi yang melihat langsung bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit? Yaitu 2 orang yang sedang berjalan menuju jalan ke Emmaus, di mana awalnya mereka tidak sadar bahwa orang yang sementara bersama-sama jalan dengan mereka adalah Yesus. Siapa lagi? Yaitu ketika murid-murid Yesus sedang berkumpul dalam satu ruangan, tiba-tiba Yesus hadir. Yesus katakan, damai sejahtera bagimu. Mereka kaget. Hanya saja ketika murid Yesus berkumpul, saat itu tidak ada siapa? Thomas. Jadi mereka kumpul tanpa Thomas. Tapi akhirnya Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas. Jadi Thomas, ya, memang dia agak ragu. Sampai dia katakan, apa? Sebelum aku memasukkan jariku ke lubang tangan Yesus yang berlubang paku, aku sekali-kali tidak percaya. Makanya bagi kami, bagi suku kami itu kalau ada orang yang kita sudah berusaha yakinkan, selalu menyangkal, selalu enggak terima, kami akan katakan, kamu ini seperti si Thomas. Gitu. Ya. Jadi misalnya kalau kita ngomong nih, ngotot, masih enggak percaya, masih enggak mau terima, lalu kita akan katakan, kamu ini seperti si Thomas. Artinya enggak mudah percaya. Ya itu. Oke, sekarang dari ayat yang sudah kita baca, apa maknanya? Apa implikasinya bagi hidup kita melalui kebangkitan Yesus ini? Ya, seperti tadi 1 Korintus tadi, kita kembali ke 1 Korintus tadi. Kita kembali ke ayat yang kita baca tadi. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 4 sampai ayat yang ketiga sampai yang keempat saya bacakan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita,
sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Lalu pasal 15 ayat yang ke-14 kita akan baca. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lanjut ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Dari ayat yang sudah saya baca tadi, jelaslah bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah dasar iman kita. Kebangkitan itu sangat penting karena tanpa kebangkitan, kematian pun tidak ada artinya. Setuju? Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, tanpa kebangkitan Kristus, kematian pun tidak ada artinya. Tetapi syukur kepada Allah bahwa melalui kebangkitannya, kebangkitan Tuhan Yesus, maka iman kita tidak menjadi sia-sia. Maka makna kebangkitan Yesus yang pertama bagi kita adalah sebagaimana Yesus bangkit, kita pun akan bangkit. Ini yang menjadi jaminan bagi kita. Bersyukur kita menjadi bagian dari kematian kebangkitan Yesus. Kita sangat bersyukur. Karena tidak akan pernah kita sia-sia menaruh percaya kita kepada Yesus. Karena sebagaimana Yesus bangkit, suatu waktu pun kita akan bangkit. Lalu dari mana kita dibangkitkan? Ya, kita akan lihat ayatnya, ayat sebelumnya, masih di 1 Korintus pasal yang ke-15 ini. Ya, bagaimana kejadiannya? Bagaimana kita dibangkitkan? Bagaimana misalnya orang yang mati, posisinya berada di mana? Yang badannya terpisah, bagaimana cara membangkitkannya? Ya, ternyata kita akan lihat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50 hingga ayat yang ke-52. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50 hingga ayat 52. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Apa rahasianya? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Amin. Jadi kita ini dibangkitkan. Kapan terjadi hal itu? Saat Yesus datang kedua kali. Kita akan dibangkitkan. Lalu setelah dibangkitkan apa? Bagaimana kelanjutannya? Kita diubahkan dulu. Tubuh kita yang fana ini diubah dulu menjadi tubuh kekal. Tubuh kita, jasmani kita ini menjadi tubuh yang rohani. Tubuh yang fana ini diubah. Kenapa harus diubah? Karena tubuh kita yang berdosa ini tidak cocok untuk di surga. Di surga itu kudus. Benar gak? Sementara tubuh kita ini sudah penuh dosa, tidak kudus lagi. Jadi perlu diubah dulu menjadi tubuh yang kekal, menjadi tubuh yang tidak lagi dapat sakit, tidak lagi dapat mati. Diubah. Seperti kata firman Tuhan, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kita diubah dulu. Sudah paham ya? Jadi
ketika Yesus datang kedua kali, kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, apalagi? Kita diubahkan dulu. Tubuh yang panah ini, tubuh yang berdosa ini, tubuh yang masih bisa sakit ini diubah dulu. Kenapa diubah? Karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kenapa perlu diubah? Karena tubuh kita ini tidak cocok untuk kondisi di surga. Ya, harus diubah dulu. Lalu setelah diubah, pertama tadi dibangkitkan, ketika Yesus datang kedua kali, diubah. Setelah diubah gimana? Kita ditempatkan di mana? Masih di Firdaus? Tidak lagi di Firdaus, tapi kita ditempatkan bersama-sama dengan Allah. Ngapain? Memerintah selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan memerintah selama-lamanya. Ya, itu luar biasanya. Jadi makna kebangkitan Yesus yang pertama yang perlu kita yakini selalu, bahwa sebagaimana Yesus bangkit, kita pun akan bangkit. Jadi kehidupan kita tidak berakhir di kubur, tapi justru ada kehidupan setelah kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua, sebagaimana Yesus hidup, kita pun bagaimana? Kita pun hidup sebagaimana Yesus hidup. Ternyata Yesus tidak dibatasi oleh apapun. Dia mampu mengalahkan maut. Dia mampu mengalahkan apapun, termasuk mengalahkan masalah kita. Berarti masalah kita bukanlah perkara yang besar bagi Yesus. Ya kan? Maut aja bisa dikalahkan. Maut sekalipun bisa dikalahkan. Apalagi hanya masalah kita. Hanya saja yang membuat kadang-kadang kita tidak mengalami kuasa Allah dalam hidup kita adalah apa? Kekhawatiran kita, ketidakpercayaan kita. Sama seperti Yesus ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, mari berjalan. Apa yang terjadi? Pertama-tama Simon Petrus begitu percaya diri melangkah, tapi akhirnya tiba-tiba apa yang terjadi? Dia jatuh tenggelam. Apa yang membuat dia jatuh tenggelam? Mungkin dia lihat kiri kanan, oh ini ternyata laut. Dia mulai ragu, langsung tenggelam. Ya kan? Tapi akhirnya Yesus meraih Petrus. Dan Simon Petrus saat itu mengakui apa? Mengakui bahwa dia adalah orang yang berdosa. Jadi itu yang terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya ya bagi Yesus tidak ada sesuatu yang terlalu sulit. Maut aja dikalahkan, apalagi hanya sekedar menyelesaikan masalah kita. Tapi itu kembali lagi kepada diri kita. Kembali lagi kepada diri kita yang masih belum sepenuhnya mempercayai Dia dapat menyelesaikan masalah kita. Masih ada keraguan. Keraguan itu masih terlalu besar menguasai hidup kita. Termasuk mungkin saya. Ya kan, karena firman Tuhan ini juga berbicara kepada saya. Ya, masih keraguan itu. Dengan melihat di sekeliling kita. Jangankan itu kata firman Tuhan. Ketika kita memiliki hanya sebesar biji sesawi saja, gunung bisa pindah. Tapi permasalahannya, mampu nggak kita memiliki iman sebesar itu? Iya kan? Sekali lagi, yang membuat kadang-kadang kita tidak mampu mengalahkan permasalahan kita adalah kekhawatiran kita, ketidakpercayaan kita. Tapi mungkin ya kita harus terus dan terus, tidak ada yang sempurna kan? Terus kita belajar mempercayai Yesus yang hidup dalam kita. Amin. Selanjutnya yang ketiga, makna kematian kebangkitan Yesus bagi kita adalah sebagaimana Yesus menang. Menang terhadap apa tadi? Menang terhadap maut, menang terhadap dosa, menang terhadap iblis. Sebab upah dosa adalah maut. Tapi Yesus sudah
sebagaimana Yesus menang, kita pun menang. Jadi kematian kebangkitan Yesus bagi kita menjadi jaminan bagi kita untuk menjalani hidup kita. Sebagaimana Yesus bangkit, kita pun bangkit. Sebagaimana Yesus hidup, kita pun hidup. Sebagaimana Yesus, apa tadi? Menang, kita pun menang. Bahkan kata firman Tuhan, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Karena Yesus menjadi backing kita, pembela kita. Karena sekuat apapun kita berusaha, tetap kita adalah manusia yang terbatas. Kita manusia yang terbatas. Dalam segala hal kita terbatas. Kasih kita, kesabaran kita, kekuatan kita, pikiran kita, ya kan? Iya. Tetapi kata firman Tuhan, ya Roma pasal yang ke-8, saya bacakan. Roma pasal yang ke-8. Ya. Tidak ada yang perlu kita takuti dalam hidup ini. Sebab ada Yesus di pihak kita. Ya. Bahkan kata firman Tuhan, roh yang ada padaku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Sebab itu apakah yang hendak kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Karena Dia akan selalu bersama dengan kita. Parakletos, penolong yang selalu bersama dengan kita, Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Dia yang akan memberi kekuatan bagi kita. Selanjutnya ayat yang ke-37, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita ini tidak sekedar menang, melainkan kita menjadi pemenang. Pesan firman Tuhan hari ini, melalui kebangkitan Yesus, mari kita tetap semangat. Ya, semangat. Tetap semangat. Ya. Karena Tuhan akan memberi kemenangan bagi kita. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak sendiri. Tetap semangat jalani hidup ini. Amin. Ada Yesus. Kita tidak sia-sia menaruh percaya kita kepada Yesus. Sekali lagi, karena kebangkitan Yesus ini, kita tidak pernah sia-sia menaruh percaya kita kepada Yesus. Ayat yang terakhir, kita kembali ke 1 Korintus tadi. Sebelum saya serahkan kepada hamba Tuhan yang hadir bersama kita hari ini untuk memimpin doa sekaligus menyampaikan doa berkat, mari kita bacakan ayat ini bersama-sama. Karena saya sudah menjelaskan bagaimana kebangkitan Kristus menjadi dasar iman kita, sekaligus memberi makna yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terakhir, inilah ayat yang akan kita selalu ingat dan renungkan dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 5-8 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Luar biasa. Ini menjadi ayat kekuatan, menjadi ayat penghiburan bagi kita. Dengan mantap, saya mau kita baca sekali lagi ayat ini. 1, 2, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini termaterai dalam kehidupan kita. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan memimpin kita dalam doa syafaat sekaligus menutup ibadah kita dan menyampaikan doa berkat.